Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kembali kita bertemu dalam program kita, program Obat Tidur pada malam hari ini. Senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu karena begitu besar kasih Tuhan menyertai, menjaga dan melindungi kita, bahkan membimbing kita terus untuk masuk dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu, kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Fadli Butar pada malam hari ini. Sebelum kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan, sebab Tuhan kita Allah yang senang dipuji dan disembah. Mari Bapak Ibu kita nikmati pujian ini, bahwa pujian ini berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Dia akan membimbing aku untuk masuk terus dalam rencananya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama katakan bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia akan menuntun kita dan membawa kita kepada jalan-jalannya. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia
Bapak Ibu kita naikkan pujian ini menjadi doa kita dan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang akan menuntun kita dan membawa kita kepada jalan-jalannya. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan tinggal tenang dalam Tuhan sepanjang masa, dan aku pun akan tinggal tenang dalam Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk boleh kami ya Tuhan dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi umat-Mu. Terima kasih dari antara mereka yang juga hadir ya Tuhan dari Malaysia, bahkan juga dari Sidikalang Tuhan yang telah juga menuliskan ya Tuhan Yesus, memberitahukan bahwa mereka ikut hadir dan telah menyampaikan salam bagi kami. Mereka juga ikut bernyanyi, merupakan hal yang luar biasa bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas semua mereka yang hadir pada malam hari ini. Demikian juga ya Tuhan anak-Mu yang juga sedang menonton dari Jakarta. Terima kasih Tuhan, ini yang mau sampaikan pesan Tuhan yang berbicara tentang apa yang Tuhan kerjakan bagi kami, bahwa Engkau adalah Tuhan, adalah gembala yang sempurna. Terpujilah Engkau ya Tuhan, beri pengurapan baru kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang juga telah langsung membuat di situ, yaitu Jakarta hadir, juga Sidikalang hadir, dan Malaysia hadir, dan juga saudara-saudara lainnya. Dan saya melihat saudaraku bahwa Tuhan adalah pribadi yang merupakan gembala yang sempurna, gembala yang baik. Dia adalah gembala yang sempurna. Mengapa saya katakan seperti itu? Nah saudaraku, apa bukti dia sebagai gembala yang sempurna? Kalau saya telah melihat saudaraku dari ayat dari Kejadian pasal 3, yaitu di mana setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dia langsung menubuatkan dirinya untuk datang menebus kita umatnya yang berdosa. Demikian dikatakan dalam natsnya saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya apa? Ini adalah berbicara tentang datangnya Yesus ke dunia ini, dan juga kelak akan mati di kayu salib untuk menebus umat dombaannya. Maka oleh karena itu saya meneliti Alkitab dan merenungkan bahwa Tuhan Allah Yahweh adalah sesungguhnya Dia adalah pribadi gembala yang sempurna. Nah, saudara, Dia menubuatkan dirinya untuk datang ke dunia ini. Kalaulah saudara-saudara sekalian, Dia tidak menubuatkan dirinya, atau kalaulah Dia tidak menjadi pribadi yang baik, Dia tidak akan datang ke dunia ini. Tetapi saya melihat, karena memang setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka saudara, orang yang berdosa itu kalau tidak ada pengampunan, tidak ada saudaraku penghapusan dosa bagi dia, Yesus tidak mati bagi dia, maka menurut iman Kristen mereka akan ke neraka. Tapi kita bersyukur saudara, sebagai pribadi umat
gembalaan Tuhan yang digembalakan oleh Tuhan. Di situ dalam brosur saya berikan dia huruf besar Tuhan. Tuhan di situ adalah berbicara adalah Allah Yahweh. Allah Yahweh di situ memaknai dia adalah Allah yang peduli, Allah yang perkasa, Allah yang satu-satunya yang tiada bandingnya, Allah yang luar biasa yang tidak pernah terkalahkan. Itu dia. Nah, makanya saya buat seperti itu huruf besar. Itu mengacu kepada Yahweh. Nah, itulah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Makanya saya buat Tuhan adalah gembala yang sempurna. Karena yang pertama dia juga memikirkan setelah Adam jatuh dalam dosa dan memikirkan saya dan saudara sampai saat ini. Itu sebabnya dia menubuatkan dirinya untuk datang ke dunia ini dan dia telah melaksanakannya. Dan oleh karena itu kepada saya dan saudara sebagai orang percaya kepada Yesus Tuhan kelak akan mendapat hidup yang kekal. Itu yang kedua. Yang kedua, dia adalah Allah gembala yang sempurna. Kenapa saya katakan seperti itu? Kitab Keluaran pasal 16 ayat 4 sampai seterusnya, bahwa di sana Allah memberikan umatnya yaitu kebutuhan sandang pangan juga, saudara. Nah, itu adalah berbicara tentang pemeliharaan yang sempurna. Kalau dalam Nats itu, di mana bangsa Israel waktu itu saudara meninggalkan negeri Mesir karena memang Tuhan menginginkan mereka supaya mereka menjadi umat yang berdoa. Karena setelah mereka di Mesir mereka bukan lagi menyembah Tuhan, karena sudah dibuat kerja rodi atau kerja paksa, maka mereka bukan lagi menyembah Tuhan. Mereka sudah capek dan kerja dan diperbudak. Jadi Tuhan mau supaya umatnya memuliakan Tuhan, memuliakan Dia. Maka dalam perjalanan itu saudara-saudara sekalian, bahwa mereka diberikan manna. Saudara, dalam pasal 16 kitab Keluaran dikatakan bahwa ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak apa yang diperlukan sehari-hari. Itu adalah berbicara tentang pengembalaan yang sempurna, bahwa Allah memberikan tiap hari untuk kebutuhan mereka yang secukupnya. Nah, ini berbicara saudaraku adalah bahwa Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Maka dengan demikian juga kalau saya melihat sebagaimana Mazmur 37 ayat 19 bagian terakhir dikatakan, makan kenyang di tengah kelaparan. Artinya orang-orang yang takut akan Tuhan makan kenyang di tengah kelaparan. Haleluya. Demikian juga dalam Mazmur 34 ayat 10. Kalau saya dan saudara mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu saudara adalah kebenaran firman Tuhan yang berkata pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Maka patut kita berbangga punya Allah, Yesus Tuhan yang kita kenal, saudara-saudara sekalian. Demikian juga saudaraku, yaitu dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 21 sampai 22. Kepedulian Tuhan buat bangsa Israel. Nah, ada perupanya di sana. Kalau kita melihat dalam Keluaran 3 21 sampai 22, di mana ketika mereka mau berangkat saudara-saudara sekalian ke negerinya, hebatnya yang luar biasanya Tuhan juga sampai memikirkan pakaian mereka di jalan. Dan Dia memaksa orang Mesir untuk memberikan anting mereka, pakaian mereka, apa yang mereka butuhkan. Nah, Bapak Ibu boleh buka natsnya di sana. Akan saya baca kitab Keluaran pasal 3 ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Ini luar biasa. Mereka pergi dengan tidak tangan hampa. Dan tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak, ini garis bawahi perak, dan emas, kain-kain, dan yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merempasi orang Mesir itu. Itu hal yang luar biasa saudara yang dikasih dalam Tuhan. Artinya sampai sedetail itu pun bahwa Tuhan juga memperhatikan kebutuhan mereka dan Tuhan memberikan itu bagi mereka saudara-saudara. Dan yang paling juga menarik ada saya baca saudara dalam kitab Ulangan itu
dikatakan di sana bahwa Tuhan juga membuat pakaian mereka tahan banting kepada yaitu lapuk, artinya bahwa pakaiannya tidak lapuk, tidak rusak. Ya, sepatunya pun seperti itu. Hebat sekali. Berarti kalau badannya bertambah besar, berarti bajunya bertambah besar. Nah, itu dia kan. Nah, jadi saudaraku, mereka 40 tahun tidak membeli pakaian, itu saja pakaiannya terus. Selama 40 tahun itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan kan orang yang sering jadi sanksi atau tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan itu sendiri. Kemudian dia adalah gembala yang sempurna. Dalam Mazmur 27 ayat 5, saya baca kepada kita semua. Ini natsnya Bapak Ibu Saudara. Mazmur 27 ayat 5. Mari kita buka firman Tuhan, Alkitabnya kalau ada Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, sebab ia di sini adalah Allah. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Ini pernyataan Daud sebagai pengakuan dia dalam pasal 23 bahwa jauh itu Tuhan itu adalah gembala yang baik, yang membaringkan di padang rumput yang hijau, yang menuntun kepada air yang tenang ketika haus. Nah, dia berkata begini, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku di atas gunung batu. Artinya itu adalah berbicara yaitu perlindungan yang sempurna bagi gereja Tuhan. Maka oleh karena itu betapalah kita kagum kepada Tuhan. Karena apa? Dia selalu melindungi saya Bapak Ibu Saudara. Sampai detik ini saya sering merenungkan bagaimana perlindungan Tuhan yang sempurna buat saya dan keluarga. Karena saya juga sering mendoakan orang-orang yang kena COVID dulu. Dan memang ya saya kalau dipanggil mendoakan orang sakit ya saya pergi. Hanya kalau saya juga berkunjung ke rumah orang itu yang ketakutan, kecuali kalau orang yang memanggil saya. Dan saya pergi untuk mendoakan mereka. Nah, saya katakan begini, Tuhan, Engkau adalah pelindung saya. Saya dipanggil. Kalau saya tidak datang, bukankah saya mempermalukan Engkau dan juga mempermalukan diriku? Tapi ini aku pergi bersama dengan Engkau dan tutup bungkuslah saya, pagarilah saya. Saya selalu begitu. Nah, dan saya melihat bagaimana saudaraku sampai detik ini saya sehat dan tidak pernah kena COVID. Ini hal yang luar biasa. Nah, itu artinya penggembalaan Tuhan yang sempurna atas diriku. Sebab ia melindungi saudara. Dan dikatakan ia menyembunyikan manakala ada setan-setan yang mencoba menghancurkan hidup kita, saudara, bahwa kita disembunyikan oleh Tuhan dalam kemahnya. Artinya apa? Dia mengembangkan kepaknya supaya kita bernaung di dalamnya. Dan kemudian ia mengangkat kita di atas gunung batu. Nah, kalau dikatakan ia mengangkat kita di atas gunung batu kita itu siapa? Adalah Yesus ya. Kalau kita juga berbicara tentang arsitek atau bangunan, kalau kita sudah duduk di atas gunung batu, berarti dasarnya tidak akan lagi goyah, sudah kuat. Nah, artinya bahwa Tuhan membuat kita saudara di atas fondasi yang benar. Tuhan melindungi kita, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan saudaraku mengangkat kita kepada kemuliaannya di atas gunung batu. Berarti kalau di atas gunung batu itu nampak dan kelihatan, artinya bersinar terang dan tidak akan goyah. Karena apa? Batu karang saudaraku adalah atasnya di bawah. Artinya saudara-saudara sekalian, alasnya di bawah. Artinya apa? Bahwa itulah perlindungan Tuhan yang sejati. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan pernah ragu atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penggembalaan Tuhan dalam hidup kita. Hanya memang Dia mau supaya saya dan saudara-saudara sekalian ya datang kepadanya, melayani Tuhan, dan mau kita menyerahkan diri kita dan terutama mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Alangkah saudaraku betapa tersinggungnya sebenarnya Tuhan Allah kalau umat-umatnya tidak mau datang kepadanya. Maka ini adalah kebenaran firman Tuhan yang sempurna untuk kita, yaitu mari kita yakini bahwa Dia adalah gembala yang sempurna, yang selalu saudara yang sudah mengampuni dosa kita dan juga menjamin hidup kita sampai kepada kekekalan ke surga kelak. Kemudian ia juga menjamin kebutuhan kita saudara-saudara sekalian. Manakala juga saudara saat ini juga sedang krisis ekonomi, datanglah kepadanya. Dia akan
memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan sesuai dengan janjinya. Kemudian Dia adalah pelindung yang sempurna, jangan pernah ragukan perlindungannya. Dia akan menjaga kita semua. Haleluya. Saat ini mari kita naikkan pujian. Dia sanggup, Yesus sanggup. Haleluya. Mulialah namamu, Yesus Allahku, besar kasamu, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan berdoa langsung kepada nama-nama yang sudah kami tulis dan tertera di sini, dan nanti baru setelah saya selesai doakan baru akan menyapa Bapak Ibu Saudara. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian, yakinlah bahwa Dia adalah pemelihara jiwa kita. Penyakit saudara juga akan disembuhkan kalau saudara beriman. Saya adalah juga hamba Tuhan yang memiliki iman yang luar biasa untuk mengimani saudara-saudara supaya disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita lipat tangan kita dan beriman kepada Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini buat Poli Min dari Malaysia. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu ini, memberkati Bu Mas Ria dari Sidikalang, Engkau berkati Tuhan Mardaud juga sudah bugil, Engkau berkati, Engkau menolong, Engkau campur tangan. Berkati ya Tuhan Bapak Gideon Duka, Engkau berkati Ruth Marissa, Engkau berkati keluarganya. Roselda Sirait yang dari Palu, Tuhan Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati ibu ini, suami istri dan penggembalanya GKYN, Engkau menolong, Engkau campur tangan. Bapak Hermanus dari ibu kota Jakarta, Tuhan tolong Kau campur tangan, Kau berkati hambamu ini, berkati anakmu ini. Herlina Manuru juga yang Kau berkati, yang Tuhan berada di kota Batam. Tika Dede yang Kau berkati juga, berkati Tuhan suaminya yang Kau lindungi, Kau jagai. Bahkan juga Gerson Analalo, Engkau menolong, Kau campur tangan, Kau berkati. Berkati Tuhan Mama Dion, berkati Kiki Bunda Edu. Berkati Bapak Domingus, berkati Juliana Utagalung dari Pekanbaru ya Tuhan, sahabat kami. Engkau menolong, Engkau campur tangan hambamu juga. Engkau memberkati Pendeta Monang Butar-Butar, berkati Tuhan penggembalaannya, berkati Esther, berkati Prita, Renli Pudan Perhusip. Engkau memberkati Bapak Surgawi, berkati Bapak Juni Periawati. Engkau berkati ya Tuhan dari Sibolga. Engkau berkati Suarto Siombing ya Tuhan dari kota Batam. Berkati apapun masalah persoalan hidup mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau adalah pemelihara jiwa kami olehnya. Kami serahkan semua diri kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas kehadiran Bapak Poli Min dari Malaysia. Tuhan Yesus memberkati Bapak, bahkan juga Mas Ria Manurung dari Sidikalang. Terima kasih Namburu Mardaud sudah bugil dari Tiban juga. Terima kasih, demikian juga Gideon Duka Nyong. Saya kurang tahu dari mana Bapak, di mana, tolong tuliskan dari mana asal Bapak. Kalau contohnya Bapak dari Singapura hadir gitu ya. Biar kami tahu ya. Demikian juga dengan Ruth Marissa, ini tentu sekali dari Batam, dan juga Roselda Sirait dari Palu. Ini adalah juga Namburu saya ini ya. Teman satu kuliah dulu. Gimana Namburu? Kabar jadi Palu sudah hebat, saya lihat penggemalanya luar biasa ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya Namburu. Dan demikian juga dengan Hermanus dari Jakarta. Terima kasih Pak, karena Bapak adalah juga termasuk orang setia mengikuti program obat tidur ini. Demikian juga yaitu Herlina Manurung, Tika Dede, Gerson Mama Dion, dan Kiki Bunda Edu. Demikian adalah orang-orang yang juga yaitu setia. Dan saat ini Gerson Analalo, kalau bisa Bapak mohon disampaikan di mana kotanya supaya kami tahu juga. Demikian Bapak Domingus. Helen Juliana ini sahabat kami waktu masa gadis dan masa anak muda, kami adalah sahabat kami di waktu di Batam. Pendeta Monang Butar-Butar adalah juga hamba Tuhan yang luar biasa dari Pendeta GP ya. Esther Prita, Reli Pudan Perusip,
Terima kasih Ibu sudah mengikuti program ini, dan Juni Prawati juga dari Sibolga. Terima kasih Ibu, dan Suharto Siombing dari Batam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sekali lagi saya sapa shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu telah diberkati oleh Tuhan. Olehnya kami mohon supaya kiranya Bapak Ibu mau membagikan di beranda FB Saudara, di cerita di IG maupun juga di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, maka sahabat saudara akan menonton dan juga keluargamu, dan mereka juga akan diberkati sebagaimana Anda diberkati pada malam hari ini. Dan juga pada malam hari ini saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian supaya akan kembali menonton pada besok malam di jam yang sama pukul 22 waktu Indonesia bagian barat. Kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu pendeta muda Tiur Anita Sihombing yang saat ini bersama dengan saya, yaitu istri saya juga. Tentu sekali saudara-saudara telah disegarkan jiwanya dan hati telah bersuka, mata telah bercahaya, dan nantinya akan gampang tidurnya dan akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu saya harap jangan pernah lupa bangun pada besok. Salam dari Gereja Kebirawa Indah Kota Batam. Salam sukses, salam diberkati. Dan di akhir acara saya katakan adalah sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.